Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom para pendengar yang kasih Tuhan, shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman. Mari setiap para pendengar yang mendengar hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama GBI Samarinda Rayon 8 pada hari Senin tanggal 10 Desember jam 18.30 di Hotel Haris lantai 4. Nah, nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iku Hidayat, mantan paranormal berasal dari Jakarta. Mari kita beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada hari ini. Kita masuk dalam episode yang ke-156. Mari kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat betapa hebatnya yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan bagi saya dan saudara. Sebab saudaraku, kehebatan Tuhan adalah Dia memberikan Yesus bagi saya dan saudara supaya kita diselamatkan dari dosa. Nah, kita lihat saudaraku pada hari ini sebuah kebenaran yang menjadi renungan bagi kita. Alkitab berkata Maria seorang perempuan, seorang perawan mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan kata ini saudaraku, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Maria seorang perawan tidak mengandung dari benih manusia, saudaraku. Itulah sebabnya mengapa Allah memakai seorang perawan untuk mengandungi Yesus, memakai seorang perawan untuk melahirkan Yesus. Sebab kenapa saudaraku, kebenaran harus diperjelas bahwa Maria seorang perawan betul-betul mengandung dari Roh Kudus dan bukan dari benih laki-laki. Kalau seandainya Tuhan memakai seorang perempuan yang sudah berkeluarga untuk mengandung Roh Kudus, maka saudaraku akan muncul keraguan di dalam benih. Itulah sebabnya firman Tuhan diperjelas oleh Injil Yohanes. Di dalam pasal pertama ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu menjadi manusia. Saudaraku, firman itu menjadi manusia dengan melalui satu proses, yaitu proses kelahiran. Proses kelahiran dari seorang perawan, proses kelahiran dari benih firman, yaitu dari Allah sendiri. Perhatikan saudaraku, dengar. Sebuah kehidupan itu ada karena ada sebuah kelahiran. Dengar saudaraku, saya dan saudara ada di bumi ini. Kita muncul bukan muncul begitu saja. Kita ada karena sebuah kelahiran, saudara. Dengar, manusia hidup di muka bumi harus melalui proses kelahiran. Perhatikan saudaraku,
untuk memberikan kehidupan yang kekal. 2000 tahun yang lalu firman itu menjadi manusia. 2000 tahun lalu firman melalui proses kelahiran memunculkan sebuah sosok pribadi anak Allah, yaitu Yesus yang menyelamatkan setiap manusia, yang memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Kalau untuk misi penyelamatan, firman itu harus melahirkan manusia, yaitu Yesus. Maka dengar saudaraku, saya dan saudara juga harus melalui proses kelahiran kembali untuk dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudaraku, Yesus lahir dari firman, yaitu Allah sendiri dengan proses kelahiran menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Maka dengar, kita pun wajib harus dilahirkan kembali dari air dan roh untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudaraku, kalau Anda tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka Anda jangan bermimpi. Anda jangan bermimpi untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Untuk bisa melihat saja tidak akan bisa, saudara. Kenapa? Dengar, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah kebinasaan. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan roh itu, saudaraku, melahirkan kehidupan yang kekal. Siapakah air dan roh itu, saudaraku? Yesus berbicara tentang air, yaitu Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 38. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku, untuk mengalami kelahiran kembali, saudaraku, kita harus percaya kepada Yesus, sebab dialah air kehidupan, air dan roh. Siapakah roh itu? Yaitu Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, bukan hanya percaya saja kepada Yesus, saudaraku, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat setiap saya dan saudara untuk selalu hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan saya dan saudara untuk menjadi karakter serupa dengan Kristus. Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengar, saudaraku, kalau engkau rindu disertai Tuhan, saya dan saudara harus mengalami kelahiran kembali, yaitu lahir dari air dan roh. Percaya kepada Yesus dan hiduplah di dalam Yesus. Pada hari ini, saudaraku, kalau 2000 tahun yang lalu firman pernah menjadi manusia dengan sebuah proses kelahiran demi menyelamatkan manusia, pada hari ini Tuhan mau setiap kita harus mengalami kelahiran kembali dari air dan roh, supaya saya dan saudara masuk dalam kerajaan yang kekal. Saya percaya pada hari ini Tuhan sedang menjamah kita. Buka hatimu dan saya berdoa. Bapak, pada hari ini kami buka hati kami. Pada hari ini Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah pada hari ini Yesus memerintah di dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami dilahirkan kembali. Kami percaya kepada Yesus dan hidup di dalam Yesus. Kami percaya hari ini terjadi mujizat, terjadi keselamatan.
terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Pada hari ini saya berdoa secara khusus bagi Anda yang sakit. Angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat para pendengar yang sedang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, segala kuasa kegelapan roh jahat yang menguasai sakit penyakit, hamba menolak, hamba menengking dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pada hari ini terjadi mujizat di tengah-tengah umat-Mu, terjadi mujizat di tengah-tengah para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Anda sudah mendengarkan siaran Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, GBI Samarinda Rayon 8. Informasi ibadah raya GBI Samarinda Rayon 8 dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Hotel Haris, lantai 3, Jalan Sungai Kunjang, samping Jembatan Mahakam. Untuk wilayah Balikpapan, Anda juga dilayani oleh Pastor Apius Rupang. Ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu dalam HM Ministry Balikpapan. Jam 7 malam bertempat Menara Bahtera Hotel, lantai 1 Commercial Room, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2 Balikpapan. Bagi Anda yang ingin didoakan atau sharing tentang pergumulan Anda, dapat menghubungi kami di 0812 62 15 55 18 atau WhatsApp kami di 0812 62 15 55 18. Tuhan Yesus memberkati. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda Rayon 8. Shalom para pendengar yang kasih Tuhan, shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman. Mari setiap para pendengar yang mendengar hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama GBI Samarinda Rayon 8 pada hari Senin tanggal 10 Desember jam 18.30 di Hotel Haris lantai 4. Nah, nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iku Hidayat, mantan paranormal berasal dari Jakarta. Mari kita beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada hari ini. Kita masuk dalam episode yang ke-156. Mari kita buka Injil Matius pasal 1.